Hai teman-teman semua, saya Andrew Raditya. Kali ini saya akan share pengalaman saya, bagaimana saya bisa hobi dengan fitness, bagaimana saya bisa konsisten. Saya sengaja setting santai, sekalian perkenalan secara formal. Settingnya santai, perkenalannya formal. Jangan kemana-mana. Pada saat saya masih sekolah, saya memang sudah hobi olahraga, entah itu main bola, basket, petak umpet, boy-boynan, gamparan, kelereng, ataupun apapun bentuk olahraganya. Saya memang sudah hobi, tetapi tidak pernah sekalipun latihan beban dan membentuk otot. Jadi saat sekolah, saya bisa dibilang susah gemuk karena kegiatan dan bermain yang padat. Jadi tubuh terbiasa membakar kalori yang masuk. Nah, pada saat kuliah, mulailah kena racun game PC. Dan dari situ, kegiatan fisik mulai berkurang. Dengan makan yang asal banyak, perlu 5 tahun, saya bisa jadi buncit. Buncit dan tanpa otot. Kalau orang bilang ini skinny fat, tanpa otot, perut buncit atau berlemak. Sudah mulai bosan dengarnya? Masuk ke inti. Tepatnya pada April 2011, saat itu saya masih kuliah. Saya masuk penjara. Namanya anak muda, ya biasalah. Terlalu bersemangat, tidak terarah, dan jadinya nakal. Saya terjerat pasal 363 ayat 2 mengenai perampokan. Saya ditangkap oleh Satreskrim Polda DIY, bukan Polsek, bukan Polres, Polda. Sebelum dibawa ke Polda, saya dengan teman saya disiksa habis-habisan oleh Serse Jatanras Polda DIY. Tapi jangan salah, saya pribadi sebenarnya mendukung penyiksaan itu. Karena mungkin jika tidak begitu, saya tidak kapok. Saat menjalani masa tahanan di Polda, saya mulai kepikiran untuk balas dendam saat bebas nantinya. Ada teman saya sesama tahanan yang suka push up. Dari situ dia menjelaskan supaya kalau mukul sakit. Nah, dari situlah muncul keinginan saya untuk latihan beban. Dalam hal ini push up, masih dengan harapan untuk balas dendam. Dan saya hanya latihan push up saja. 2 bulan saya di Polda, push up setiap hari. Banyak sedikit, seperti itu. Paling banyak 1.600 repetisi dalam satu hari. Pagi 400, siang 400, sore 400, malam 400. Sampai akhirnya saya dipindahkan ke kejaksaan. Jadi narapidana di Lembaga Permasyarakatan Cepongan, tepatnya di Kabupaten Sleman, karena TKP saya juga Sleman. Ini yang saya tidak habis pikir. Selama 2 bulan saya rutin push up dengan harapan ingin balas dendam. Sampai di Lembaga Permasyarakatan Cepongan selama 5 bulan, mulailah terjadi perubahan hidup. Yang tadinya berniat untuk balas dendam, lambat laun keinginan itu menghilang. Saya menjadi semakin dewasa. Saya mulai berpikir, udah, yang lurus-lurus ajalah. Yang paling penting di sini adalah, walaupun keinginan balas dendam sudah hilang, bahkan jujur dalam hati saya berterima kasih sudah disiksa. Karena itu pada akhirnya menjadi pelajaran hidup yang sangat berarti buat saya. Dan walaupun motivasi untuk balas dendam sudah hilang, kebiasaan push up ini tidak hilang. Dan itu sudah menjadi kebiasaan hidup. Setelah keluar dari penjara, saya mulai serius melanjutkan kuliah. Dari IPK terakhir 2,56, waduh, bego banget. Setelah keluar dari penjara, saya hanya bisa melanjutkan kuliah sampai 3 semester lagi. Karena peraturan, kalau tidak lulus 7 tahun, maka akan di DO atau drop out, dikeluarkan.
Jadi 3 semester itu saya benar-benar fokus. Dan lumayan, saya berhasil lulus dengan IPK 3,02. Kata teman saya, coba dari dulu begini, bisa cum laude. Ya kalau nggak gitu ya nggak gini. Nah setelah keluar dari penjara dan melanjutkan kuliah, saya mulai mencoba-coba untuk ke gym. Dan saya rutin ke gym, tetapi hanya dengan latihan itu-itu saja dan setiap hari. Maklum saat itu saya tidak dibekali pengetahuan seputar kebugaran. Jadi taunya ya semakin sering latihan semakin cepat terbentuk. Dan di gym dekat rumah saya itu hanya Rp1.500 setiap harinya. Walaupun alat tua semua, banyak yang pada karatan, tetapi secara fungsi masih sangat bagus sekali. Latihan yang sama di gym saya jalankan setiap hari dari 2012 sampai 2020. 8 tahun saya latihan dengan metode yang sama. Dan apa yang terjadi? Tidak ada perkembangan yang signifikan. Badan saya begitu saja dengan perut yang buncit. Mulailah pada awal 2020 saya fokus belajar mengenai pembentukan otot, dan dari situ semakin hari saya semakin sadar bahwa selama ini metode yang saya lakukan itu salah. Mulai awal 2020 saya tidak pernah ke gym lagi. Saya fokus latihan rumahan, dan dari situ terbukti bahwa dengan latihan rumahan pembentukan otot bisa efektif. Karena yang terpenting adalah pada pengetahuan, bukan sekedar latihan. Keuntungan dari latihan beban bagi saya pribadi adalah saat saya sedang bekerja. Dalam pekerjaan saya, kekuatan fisik sangatlah penting. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the black. Simpelnya begini, orang bilang capek, saya bilang biasa aja. Tidak berhenti di situ. Saat jam istirahat pun, saya selalu sempatkan untuk latihan. Karena saya terbiasa dengan metode latihan rumahan, jadi saya tidak bingung mau latihan di mana saja, walaupun tidak ada alat. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Jadi kalau boleh saya rangkum perjalanan saya dalam membentuk otot akan seperti ini. Sebelumnya pada April 2011 kurus dengan perut buncit. Lalu push up saja setiap hari selama 1 tahun hingga 2012. Dan lanjut ke gym dengan gerakan yang sama, itu-itu saja. Gerakan yang saya lakukan hanyalah pull down, bench press, shoulder press, tricep extension, dan bicep curl hingga 2020. Sampai akhirnya saya fokus ke pengetahuan dan latihan rumahan. Dan saat ini, tanggal 3 Maret 2022, saat video ini dibuat, dalam 2 tahun perubahan saya seperti ini. As they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will
be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Jadi yang dapat saya simpulkan di sini adalah bukan latihannya yang paling utama, tetapi pengetahuan yang diikuti usaha dan konsistensi. Itu intinya. Saya bagikan di deskripsi mengenai detail apa yang harus diperhatikan dalam membentuk otot. Cek aja di deskripsi. Dan saran saya, jadikan motivasi sebagai pendobrak, bukan sebagai kebiasaan. Maksudnya begini, jika saya ibaratkan motor matic, motivasi ini hanya starter saja. Nantinya yang ngegas dan berjalan itu adalah konsistensi. Jadi, jadikan motivasi sebagai pemicu untuk kalian olahraga. Lalu dorong dan paksakan supaya menjadi kebiasaan baru yang lebih sehat dan lebih bermanfaat. Karena jika kalian mendorong dan memaksakan diri untuk rutin berolahraga, maka olahraga akan menjadi kebiasaan hidup yang baru untuk kalian. Sekian dari saya, semoga memotivasi. Jangan pernah malas, tidak ada kata terlambat untuk merubah pola hidup menjadi lebih sehat. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe juga untuk selalu mengikuti tips-tips yang bermanfaat lainnya. Tetap semangat. Salam kenal, saya Andrew Raditya. Sampai ketemu lagi.